Kalian yang mahasiswa, pernah nggak sih kalian bikin baju angkatan? Janjinya sih 2 minggu, tapi jadinya 2 bulan. Ada nih bisnis digital yang terbaru, Cloud Connect. Apa sih itu Cloud Connect? Cloud Connect itu adalah platform digital agregator konveksi. Kalau mau butuh penjelasannya nanti akan di slide selanjutnya. Pertama-tama, perkenalkan, saya Hieronymus Rintola Gununang dengan NIM 2022 01021 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2022. Nah, nama bisnis digital ini adalah Cloud Connect. Cloud Connect itu apa sih? Platform apa sih? Nah, Cloud Connect itu adalah sebuah platform custom apparel on demand. Custom apparel on demand. Custom itu apa? Custom apparel on demand itu apa? Custom itu adalah sebuah uh, bisnis yang dimana kalian sebagai pengguna atau nggak sebagai mahasiswa bisa uh, mengcustom keinginan kalian sendiri, ngedesain keinginan kalian sendiri untuk membuat sebuah produk kayak contohnya baju atau enggak baju angkatan, PDH. Nah, cocok nih buat kalian yang ikut organisasi. Nah, latar belakangnya untuk bisnis ini apa sih? Tingginya kebutuhan pembuatan seragam organisasi atau merchandise event di kalangan mahasiswa. Kayak mahasiswa kan sering banget buat semacam event-event untuk mahasiswa lainnya. Seringkali berbenturan dengan ekosistem industri konveksi konvensional, masih manual itu. Kadang-kadang mereka itu masih minim transparan. Kalau vendornya itu kadang suka ngilang-ngilangan, ditanyain soal progresnya gimana, janjinya sih 2 minggu tapi jadinya malah 2 bulan. Bahkan bahkan eh, hasil kualitas bajunya itu tidak sesuai apa yang kita pesan. Nah, banyak penjahit UMKM itu atau enggak mahasiswa itu justru eh, sering banget menghadapi masalah-masalah klasik seperti ini. Nah, UMKM berkualitas atau enggak yang penjahit berkualitas itu justru malah kehilangan atau enggak kesulitan mendapatkan akses pasar karena kalah bersaing secara digital. Kesenjangan efisiensi ini menciptakan masalah berupa pemborosan waktu, tingginya resiko transaksi bagi mahasiswa atau konsumen, terus memicu urgensi akan hadirnya sebuah platform digital yang mampu mengintegrasikan permintaan pasar dengan kapasitas produksi mitra lokal secara real time, aman, dan terstandarisasi. Yang dijelaskan ke depannya. Nah, untuk gambaran umumnya target penggunanya ini yang primary. Itu adalah targetnya itu adalah yang jelas mahasiswa. Tapi kita lebih ke secara spesifiknya. Contohnya aja kayak ketua panitia acara, ketua kelas di mana kelas di prodi tersebut, ketua angkatan, ketua hima, senat, BEM, UKM. Itu tuh kan mereka kadang-kadang suka bikin PDH atau enggak kaos kepanitiaan, apalagi jumlahnya besar, banyak karena pengurusnya mereka juga banyak, besar juga kan. Nah, sekundernya itu target kita yang kedua itu bukan target utama ya, tapi target kita yang kedua itu UMKM atau enggak startup yang membutuhkan ya apa seragam kantor, merchandise, itu seperti itu. Nah, masalah utamanya itu apa sih? Mahasiswa atau penanggung jawab peneliti ya kadang-kadang kesulitan mencari vendor konveksi yang terpercaya. Minimnya sebuah relasi itu juga sebagai salah satu alasan harganya kadang suka ditembak mahal. Kayak kita nih mahasiswa mau nge-review atau enggak mau nyari konveksi-konveksinya tuh kita nggak tahu bahan, kita nggak tahu kain. Nah, vendor itu kadang suka eh, apa namanya mencuri atau enggak melihat kesempatan punya anak nggak tahu soal bahan-bahan apalagi kain nih, nah ditembaklah mahal jadi mahasiswa rugi. Nah, kain yang kita kasih kayak sampel kain yang dikasih ke kita itu kadang-kadang nggak sesuai sama yang jadi baju yang jadi. Nah, sering telat, janjinya 2 minggu tadi jadinya malah 2 bulan. Nah, di situ penjahit rumahan UMKM itu sepi orderan karena kalah marketing dengan pabrik-pabrik yang besar.
Padahal kayak penjahit rumahan atau vendor-vendor rumahan itu yang kecil itu malah kualitasnya lebih bagus daripada pabrikan yang besar. Tuh. Jadi kita ingin hmm, mereka ini biar bisa ada persentase untuk lebih besar lagi berkembang lagi lewat ini. Proses pemasangan yang ribet, kadang mahasiswa harus bolak-balik ke lokasi atau nggak fitting atau nggak cek lain, kalau nggak cocok harganya cek lagi. Nah, jadi kayak boros banget lah waktunya lah. Lalu solusi digital yang kita tawarkan itu apa? Nah, kita tuh menyediakan sebuah platform digital berbasis web untuk mendigitalisasi rantai pasok konveksi platform. Platform ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai marketplace atau kayak semacam e-commerce, kayak Shopee, Tokopedia, itu bukan kayak gitu, bukan semacam kayak gitu. Tetapi sebagai sistem manajemen produksi yang terintegrasi. Nah, pengembangannya itu apa aja? Di sini. Yang pertama, membuat fitur pemantauan status produksi secara real time, kayak paket kurir. Misalnya paket sudah dikirimkan, paket sudah sampai Banyumas, paket sudah sampai sini. Nah, ini tuh kayak gitu juga nanti fiturnya. Nah, misalnya itu kayak pesanan sudah mencapai bordir, tahap bordir, pesanan dalam packingan, pesanan akan dikirimkan. Nah, seperti itu. Jadi ada fitur pemantauan secara real time. Lalu yang kedua, membuat fitur mitra penjahit available. Jadi kayak misalnya ini penjahit yang lagi kosong atau enggak lagi yang nggak ada gawean, itu bisa sebagai bahan rekomendasi untuk user, untuk mahasiswa. Bisa kita biar penjahit-penjahit yang lagi nggak ada kerjaan ini nih bisa kita gunakan, karena kita kan juga menggunakan fitur kayak custom. Jadi kita tuh bisa kayak konsultasi, kira-kira kalau desainnya begini bagaimana, kalau pakai kain ini apakah cocok apa enggak, bagus apa enggak. Nah, jadi salah satu keunggulannya tuh seperti itu. Lalu value proposition utamanya, yang pertama menghilangkan kecemasan mahasiswa akan vendor yang kabur atau telat. Terus tidak mencari vendor yang secara acak di Google Map. Semua mitra penjahit Cross Connect melalui proses kurasi atau yang terverifikasi standar kualitasnya itu baik. Yang ketiga, sistem kalkulator harga otomatis yang transparan di awal. Jadi harga kain, harga bordir, harga sablon itu punya standarnya sendiri-sendiri. Jadi itu kita tuh punyanya standar sendiri-sendiri. Jadi kayak vendor itu nggak bisa nembak harga yang sangat mahal. Apalagi tuh sering banget, terutama aku sendiri kadang ditembak harga yang mahal karena tidak tahu harga atau enggak tidak tahu barang-barang yang berkualitas, yang murah, mahal atau enggak baik atau buruk kan nggak tahu juga. Nah, itu bisa digunakan untuk bernegosiasi. Lalu empatinya, target utamanya itu mahasiswa ya, ini empati. Vendor membawa uang dan hasil baju tidak sesuai. Nah, itu sebagai salah satu kekhawatirannya. Lalu vendor sering hilang-hilangan tanpa kabar. Mau ditanyain soal progres produksi malah gak dijawab catatannya, kadang-kadang akan ngilang. Terus yang ketiga, mahasiswa bingung dalam membandingkan harga produksi karena setiap vendor itu beda-beda, harganya kadang juga ditembak tinggi tuh. Lalu define, nah mahasiswanya itu butuhnya itu cara aman dan transparan untuk memproduksi seragam-seragamnya nih dalam jumlah banyak, namun terhambat oleh sistem konveksi manual yang standarnya nggak jelas kayak tadi. Harga kainnya berapa ditembak jelas karena kita nggak tahu itu jenis kainnya itu bagus apa jelek. Kita dikasihnya kain yang jelek tapi dikasih harga yang mahal, jadi nggak jelas, itu kita nggak tahu itu kainnya yang bagus dan jelek itu kayak gimana, terus harganya berapa itu kita nggak tahu. Terus progresnya juga nggak jelas, kita tanyain progresnya malah mundur makin mundur, nggak dijawab catatannya. Lalu idenya sih apa sih? Idenya ini kita membuat fitur pelacakan produksi yang update secara real time, tadi sudah dijelaskan di awal. Lalu yang kedua, uang ditahan di platform dulu. Jadi konveksi ini menyelesaikan produksinya dulu baru bisa cair itu uang.
Jadi customer tuh lebih aman, lebih nyaman, lalu lebih percaya gitu. Lalu yang ke sekian, prototype bentuk solusi utama atau enggak fitur utama yang ada di web ini. Yang pertama fitur progres pembuatan, tadi dibuatnya secara real time. Lalu kalkulator harga, standar harga kain itu berapa, jumlah baju kalau dimasukkan sama user itu langsung keluar. Jadi kalau kamu pakai kain ini, terus satunya berapa, kalau jumlah besarnya itu berapa, jadi langsung keluar tuh total harganya. Jadi nggak ada kayak langsung tembak harga gitu. Ini lebih aman justru. Yang ketiga, fitur rating pada hasil pesanan menjahit. Nah, yang pasti kita butuh sebelum memilih penjahit, kita butuh mereka untuk sebelum kita membutuhkan mereka, kita harus lihat ratingnya bagus apa enggak. Jadi bisa terpercaya nih penjahit ini nih. Lalu testingnya, kita tuh pengujiannya tuh kemana biar kita tuh bisa dipercaya. Yang jelas kita membutuhkan semacam penanggung jawab dari sebuah organisasi, salah satunya ketua, baik itu senat, BEM, hima, atau enggak UKM, untuk memperlihatkan hasil kinerjanya konveksi itu bagus, bahkan kayak unboxing gitu loh. Jadi mereka tuh bisa mempresentasikan hasil konveksinya ini secara bagus. Lalu segmentasi dan target pasarnya tuh dalam digital marketing strateginya. Segmentasi kita itu yang jelas mahasiswa aktif yang berdomisili di kota pelajar. Salah satunya kayak Jogja, Jakarta, Purwokerto, Semarang. Nah, itu merupakan kayak kotanya kota pelajar deh. Lalu yang kedua itu target pasar. Target pasarnya itu yang jelas mahasiswa yang aktif di organisasi, mahasiswa BEM, SMA, UKM, hima, tuh kayak gitu, yang membutuhkan yang dalam jumlah besar, yang pasti membutuhkan kayak baju PDH setiap angkatan. Lalu channel yang kita gunakan tuh apa aja sih? Yang jelas medsos yang kita gunakan TikTok, Instagram, yang gitu. Itu tuh medsos ini itu untuk target atau enggak channel digital penjualan kita yang pasti booming dan dipakai semua mahasiswa. Lalu WhatsApp untuk membutuhkan saluran komunikasi yang lebih detail lagi. Nah, pasti mahasiswa kan yang jelas membutuhkan atau enggak kalau nyari-nyari info kan pasti nge-stalking lewat IG, stalking lewat TikTok untuk melihat vendor-vendor yang worth it, yang kayak gimana. Nah, itu dari situ. Lalu contoh kontennya. Yang pertama itu kita membuat konten mengenai drama mahasiswa dengan vendor yang ngaret. Jadi kita itu membuat semacam konten keresahan mahasiswa sehingga kita membuat alurnya ke arah lebih baik ke website kita aja untuk biar biar baju kalian itu nggak telat atau lagi nggak dimarahin sama kakak tingkat kalian. Solusinya kayak gitu. Lalu yang kedua, membuat video edukasi. Kita bisa membuat video spill, kayak spill kerjaan saat proses bordir, proses desain. Kita bisa spill. Tujuannya untuk apa? Itu salah satu tujuan kecil transparansi kita ke mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa tahu nih di dalamnya kita tuh ada apa aja. Nah, itu. Lalu yang ketiga, membuat video testimoni semacam kayak unboxing PDH dari ketua organisasi kampus UNES, Unsut. Nah, kita bisa meminta tolong mereka untuk membuat video testimoninya. Lalu funnel pemasarannya. Yang pertama tuh awareness, mahasiswa secara sadar melihat konten yang viral di medsos. Kalau ada yang viral di medsos, apalagi soal diskon, itu mahasiswa paling cepat. Lalu ketertarikan, mahasiswa itu kayak kalau ngelihat review katalog yang bagus, positif, bintang 5, itu pasti mahasiswa tertarik. Lalu yang ketiga, desire, keinginan. Mahasiswa itu melihat highlights history kayak highlight yang ada di IG itu berisi testimoni
Yang jelas testimoni positif dari ketua organisasi-organisasi di kampus, baik senat, hima, UKM. Lalu aksinya, mahasiswa setelah melihat hal-hal positif dari poin 1, 2, 3 itu, yang jelas mahasiswa melakukan konsultasi, bertanya dengan cara kayak misalnya chat admin mengenai pemesanan yang ingin mereka buat. Tuh. Lalu tujuan dan indikator keberhasilannya. Tujuan yang kita itu membangun brand awareness di lingkungan kampus sendiri dan mendapatkan minimal 10 orderan pertama. Lalu KPI-nya apa? Trafficnya kita tuh di pada medsos itu, Instagram, itu minimal 1000 kunjungan. Minimal 1000 kunjungan itu udah cukup untuk menaikkan traffic kita. Lalu engagement-nya, rata-rata tuh per postingan itu ada 50 like sama 5 komentar. Itu paling minimal rata-ratanya, minimal rata-rata. Lalu yang ketiga, conversion rate-nya. Nah, mendapatkan minimal 50 chat per bulan. Misalnya kalau per bulannya itu kira-kira ada 50 ketua atau enggak ketua organisasi atau enggak penanggung jawab organisasi itu ngechat kita. Itu kita udah mencapai target yang ingin kita bangun, target awal. Lalu salesnya setidaknya mencapai omset 10 juta di bulan ketiga. Tuh, ini asumsinya aja 5 orderan dikali 20 baju. Nah, per bajunya itu 100.000. 100.000 dikali 20 2 juta, dikali 5 10 juta. Gitu. Jadi kita kalau untung satu organisasi aja itu kita bisa untung 2 juta per orderan, itu kan 2 juta dikali 5, misalnya per 3 bulan deh kita minim dapat 5 orderan, itu udah untung 10 juta gitu. Lalu struktur organisasinya sederhananya dalam pengembangan digital ini, CEO-nya, kita butuh CEO untuk sebagai pimpinan umumnya, penanggung jawabnya juga dalam bisnis ini. Lalu yang kedua, product and teach lead, penanggung jawab sebagai yang menanggung-jawabi website atau enggak aplikasi yang bisnis yang ingin kita bangun. Lalu operation manager itu penanggung jawab mitra penjahitnya, produksinya. Jadi yang memfilter penjahit atau enggak vendor-vendor yang ingin kita masukkan ke dalam website kita, itu penanggung jawabnya itu ya ini operation manager ini. Nah, ini memfilter kira-kira yang bagus, vendor-vendor yang bagus itu ya harus lewat mereka dulu. Lalu yang keempat, marketing and sales, penanggung jawab konten dan and customer service. Konten-konten ini yang jelas kita butuhkan, karena percuma kalau kita punya sistem bagus tapi kita nggak membuat kontennya atau enggak tidak kita publikasikan ke umum, apalagi ke mahasiswa. Nah, peran dan tanggung jawabnya yang tadi keempat tadi itu apa aja sih? Dan CEO ini yang jelas tanggung jawabnya itu adalah untuk mengatur strategi bisnis, mencari investor atau enggak mencari relasi-relasi, menjalin kerjasama antar kampus. Nah, setidaknya perwilanya itu kayak Purwokerto tuh minimal 2 atau enggak 3, itu udah pasti harus ada deh. Nah, lalu yang kedua, product and teach lead-nya, memastikan website itu enggak error atau enggak ngedown servernya, fitur trackingnya aman, data pesanannya juga aman, websitenya lancar, nggak nge-lag. Nah, itu tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga itu operation manajernya, seleksi tuh kan tadi yang disebutkan, seleksi mitra penjahit, seleksi vendor, seleksi penjahitnya itu sendiri sebelum mereka masuk ke dalam bisnisnya kita. Lalu manajemen logistiknya juga. Yang terakhir itu marketing and sales, itu mengelola konten TikTok atau Instagram, membalas chat konsul pelanggan di WA, di DM TikTok, di DM IG. Tanggung jawabnya itu mereka. Nah, target bisnisnya sama jangka pendeknya. Yang pertama kita untuk target bisnis dulu. Target bisnis kita itu setidaknya mengakuisisi 15 organisasi di setiap kampus. 15 kampus bahasa kasarnya.
setidaknya kita punya 15 kampus pegangan ini sebagai klien tetap. Kalau contohnya di Purwokerto ada Unsut, ada Unwiku, ada UIN, 3. Di Semarang ada UNES, di Jogja ada UMY. Nah, setidaknya itu 15 organisasi di beberapa tempat, ya seluruh, gak di satu tempat kayak di Purwokerto doang, enggak, masih banyak di tempat-tempat lain. Lalu estimasi pendapatannya, nah target omsetnya itu 15-20 juta dalam 6 bulan pertama. Nah ini bergambaran ini dalam tabel ini, misalnya kita saya sebagai mahasiswa pesan untuk organisasi saya totalnya 24, satu bajunya itu harganya 100.000, jadi 100.000 dikali 24 baju totalnya 2,4 juta. Nah jika di dalam 3 bulan atau enggak 6 bulan ke depan, sebulan 2 bulan atau 3 bulan ke depan, kita asumsikan kita dapat 8 pesanan dalam jumlah yang sama 24 baju per orderannya, itu keuntungannya itu bisa sampai 19.200.000 jika 8 pesanan ini bisa kita selesaikan dalam minimalnya 1 bulan tuh, atau enggak 6 bulan, tapi kita kalau semakin cepat semakin baik juga. Nah selanjutnya jangka pendeknya ini, target digital ini followers minimal 1.500 followers. Nah, engagement yang masuk itu minimal 20 chat per minggu. Lalu traffic keuntungan untuk website atau landing page itu minimal ada traffic kunjungannya itu pasti harus naik per bulannya untuk ke website atau enggak ke medsos. Itu saja untuk presentasi dari saya, platform digital agregator konveksi ini. Sekian dari saya, terima kasih.